Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Aini Faradila dari kelas AK 401 dengan nomor NIM 21030107016. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil materi saya tentang isu-isu etika dalam akuntansi manajemen dalam konteks global guna memenuhi nilai ujian akhir semester saya. Selamat menyaksikan. Baik, kita mulai. Isu-isu etika dalam akuntansi manajemen dalam konteks global. Di sini ada daftar isinya terlebih dahulu. Yang pertama ada pendahuluan. Yang kedua, isu-isu etika dalam akuntansi manajemen. Yang ketiga, dampak isu-isu etika dalam konteks global. Yang keempat, solusi dan prinsip etika dalam konteks global. Yang kelima, ada kesimpulan. Kita mulai pendahuluannya. Dalam era globalisasi, praktik akuntansi manajemen memiliki peran penting dalam pengelolaan perusahaan multinasional. Namun, isu-isu etika dalam akuntansi manajemen juga muncul dalam konteks global. Manipulasi laporan keuangan, pengungkapan informasi yang tidak transparan, dan pengukuran kinerja yang tidak adil menjadi contoh praktek yang tidak etis. Jadi, isu-isu ini memiliki dampak serius terhadap kepercayaan publik, reputasi perusahaan, dan keberlanjutan jangka panjang. Contoh pada kasus seperti Enron, Sanyo Computer Service, dan Dieselgate Volkswagen telah mengguncang dunia bisnis internasional. Perusahaan multinasional dihadapkan pada tantangan untuk menjaga integritas dan etika dalam praktik akuntansi manajemen di berbagai negara dengan berbagai peraturan dan tuntutan. Kita masuk yang ke isu-isu etika dalam akuntansi manajemen dengan konteks global. Yang pertama, isu pertama itu ada manipulasi laporan keuangan. Manipulasi laporan keuangan merujuk pada praktik yang tidak etis dalam merekayasa angka-angka keuangan untuk menciptakan kesan yang salah tentang kinerja keuangan suatu perusahaan. Praktik ini bertentangan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keandalan informasi keuangan. Bentuk-bentuk dari isu manipulasi laporan keuangan ini yang pertama, pencurian pendapatan adalah praktik manipulasi laporan keuangan dengan menunda atau menyembunyikan penerimaan pendapatan. Yang kedua, manajemen laba yang tidak etis adalah praktik manipulasi pengeluaran atau pendapatan perusahaan untuk menciptakan laba yang lebih tinggi atau lebih rendah dari yang sebenarnya. Yang ketiga, manipulasi laporan keuangan dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan karena investor, kreditor, dan pemangku kepentingan lain dapat tertipu dalam membuat keputusan investasi. Yang kelima, ada manipulasi laporan keuangan merusak kepercayaan publik dan reputasi perusahaan dalam jangka panjang. Kepercayaan yang hilang, sulit dikembalikan, dan reputasi perusahaan tercoreng dalam jangka waktu yang panjang. Yang keenam, manipulasi laporan keuangan termasuk melanggar aturan dan standar akuntansi. Perusahaan dan individu yang terlibat dapat menghadapi konsekuensi hukum yang serius seperti tuntutan pidana dan denda yang sangat besar. Isu etika dalam akuntansi manajemen dengan konteks global yang kedua, ada pengungkapan informasi yang tidak transparan. Pengungkapan informasi yang tidak transparan adalah salah satu isu etika dalam akuntansi manajemen dalam konteks global. Praktik ini melibatkan penyajian informasi yang tidak jujur, tidak lengkap, atau disajikan dengan cara yang membingungkan, sehingga mengurangi tingkat transparansi dan keandalan laporan keuangan perusahaan tersebut. Bentuk-bentuk dari
pengungkapan informasi yang tidak transparan itu yang pertama ada pemalsuan atau penyembunyian data. Praktik ini melibatkan manipulasi data yang diungkapkan dalam laporan keuangan. Yang kedua, konflik kepentingan. Jadi terkadang pihak-pihak tertentu di dalam perusahaan dapat memiliki konflik penting yang mengarah pada pengungkapan informasi yang tidak objektif atau tidak lengkap. Yang ketiga, ketidakjelasan dan penyajian yang tidak tepat. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dirancang dengan cara yang membingungkan atau tidak jelas sehingga mengurangi pemahaman si pembaca dan transparansi dari laporan keuangan tersebut. Yang keempat, ketidakpastian dan resiko yang tidak terungkap. Jadi pengungkapan yang tidak transparan tadi dapat menyebabkan ketidakpastian bagi para pemangku kepentingan pembaca laporan keuangan, seperti investor dan kreditor yang mengandalkan informasi keuangan untuk membuat sebuah keputusan. Yang kelima, hilangnya kepercayaan dan reputasi perusahaan yang buruk. Pengungkapan yang tidak transparan merusak kepercayaan publik terhadap integritas perusahaan dan dapat menghasilkan reputasi yang buruk. Yang keenam, implikasi hukum dan regulasi. Pengungkapan yang tidak transparan melanggar berbagai peraturan dan standar akuntansi. Itu tentu saja. Jadi untuk mengungkapkan informasi yang transparan, diperlukan prinsip etika, transparansi, akuntabilitas, kejujuran, dan objektivitas dalam akuntansi manajemen. Perusahaan juga harus memiliki kebijakan yang jelas untuk mengungkapkan informasi yang akurat dan juga mudah dipahami. Sistem pengendalian internal yang efektif dan memiliki auditor yang independen itu merupakan peran penting dalam memastikan kualitas pengungkapan informasi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, perusahaan dapat membangun tingkat transparansi yang tinggi dan juga mendapatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Setelah kita bahas tadi isu-isu etika dalam akuntansi manajemen dengan konteks global, jadi apa sih dampak isu-isu etika dalam konteks global? Yang pertama, ada kerugian finansial. Kerugian finansial adalah dampak yang serius dalam praktek etika buruk akuntansi manajemen. Manipulasi laporan keuangan dan pengungkapan informasi yang tidak jelas atau tidak transparan dapat menyebabkan hilangnya nilai saham, penurunan pendapatan dan laba bersih, penurunan nilai pasar, peningkatan biaya pinjaman, serta sanksi hukum dan denda. Dampak yang kedua, hilangnya kepercayaan publik dan reputasi perusahaan. Praktek etika yang buruk dalam akuntansi manajemen dapat merusak kepercayaan publik dan juga reputasi perusahaan. Dampaknya termasuk penurunan kepercayaan pemangku kepentingan, penurunan nilai merek dan citra perusahaan, kesulitan merekrut bakat, dan dampak hukum dan regulatori lainnya. Jadi untuk menghindari hal ini, perusahaan perlu menerapkan prinsip etika yang transparansi, kejujuran yang tinggi, dan integritas dalam akuntansi manajemen. Setelah kita bahas dampaknya nih, setelah ada dampak, kita perlu solusi. Jadi apa sih solusi dan prinsip etika dalam konteks global ini? Peningkatan pengawasan dan transparansi merupakan salah satu solusi yang penting untuk mengatasi isu-isu etika dalam akuntansi manajemen dalam konteks global. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa praktik akuntansinya itu jujur, transparan, akuntabel, serta mencegah praktek-praktek yang tidak etis atau melanggar aturan dalam akuntansi. Solusi yang pertama, kita harus memiliki audit yang independen dan juga profesional. Auditor yang independen memiliki integritas dan objektivitas merupakan pilar penting dalam meningkatkan pengawasan dan transparansi dalam akuntansi manajemen. Yang kedua,
Solusi yang kedua, ada sistem pengendalian yang efektif. Selain kita butuh auditor yang independen dan profesional, sistem pengendalian internal dari perusahaan kita juga harus efektif terlebih dahulu. Jadi, perusahaan harus punya sistem pengendalian internal yang efektif dengan berisi orang-orang yang sesuai dengan bakatnya itu. Jadi membuat sistem pengendalian internal perusahaannya tuh efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, dan standar etika dalam akuntansi manajemen. Makanya perlu orang yang ahli dalam bidang tersebut supaya kita bisa memastikan kepatuhan terhadap kebijakannya, prosedurnya, dan standar akuntansi juga. Itu nggak ada yang dilanggar dan nggak ada yang keluar dari etika. Solusi yang ketiga, ada pelibatan pihak eksternal. Setelah kita punya auditor independen dan profesional, terus sistem pengendalian internal dari perusahaan kita juga udah bagus, udah oke, orang-orangnya udah bagus juga, ya nggak apa-apa juga, nggak salah juga kalau kita melibatkan pihak eksternal. Tapi kita harus memilih juga kolaborasi dan konsultasi dengan pihak eksternal seperti ahli akuntansi, penasihat hukum, dan profesional etika tuh juga dapat meningkatkan pengawasan dan transparansi dalam akuntansi manajemen. Karena kalau hanya antar internal perusahaan, bisa juga memunculkan peluang-peluang untuk memanipulasi data. Kalau kita melibatkan pihak eksternal yang dimana pihak eksternal tersebut juga profesional, itu bisa menjadi penengah antara internal dan internal perusahaan kita. Jadi semua data yang ada di perusahaan itu menjadi lebih transparan dan lebih terawasi. Sistem pengendalian Jadi, dengan menerapkan langkah-langkah peningkatan pengawasan dan transparansi ini, perusahaan dapat membangun kepercayaan dan memastikan bahwa praktik akuntansi manajemen yang diterapkan itu etis dan akuntabel. Jadi, ini akan membantu mencegah praktik-praktik yang tidak etis, meningkatkan keandalan informasi keuangan juga, dan membangun reputasi perusahaan yang kuat sehingga perusahaan dapat berkembang dan juga bisa lebih dipercaya oleh publik juga, tentu saja. Kita masuk ke kesimpulannya di sini. Jadi, dalam akuntansi manajemen itu pasti ada isu-isu etika seperti manipulasi laporan keuangan dan pengungkapan yang tidak transparan dan menyebabkan kerugian finansial, hilangnya kepercayaan publik, dan reputasi yang tercoreng. Perusahaan harus tentu saja harus menghadapi isu-isu ini dengan serius dan menerapkan prinsip etika, pengawasan yang ketat, dan transparansi yang tinggi. Regulasi, informasi yang komprehensif, auditor yang independen, pengendalian internal, dan kolaborasi dengan pihak eksternal itu bukan salah satu, merupakan hal yang paling penting dalam perusahaan untuk menghindari isu-isu etika dalam akuntansi manajemen konteks global ini. Jadi, perusahaan harus menjaga reputasi dan kepercayaan pemangku kepentingan juga tuh, kayak investor dan kreditor itu harus dijaga kepercayaannya, dan reputasi perusahaan itu penting juga bagi kalangan masyarakat karena reputasi perusahaan tuh mempengaruhi citra merek perusahaan juga. Jadi bukan hanya si perusahaannya saja, tapi semua merek yang dihasilkan oleh perusahaan akan rusak jika reputasi perusahaannya rusak. Dengan etika yang kuat, perusahaan dapat menghindari kerugian finansial, mempertahankan kepercayaan publik, dan membangun reputasi yang baik. Jadi, integritas dan transparansi merupakan fondasi penting dalam menjaga keberhasilan sebuah perusahaan dalam jangka panjang. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.